Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Nah, ternyata tidak semua penerima manfaat yang akan memperoleh bantuan untuk daging dan telur ayam. Ternyata hanya untuk kategori tertentu yang bisa mendapatkan daging maupun telur ayam. Kira-kira kategori yang seperti apa yang akan dimaksud? Dan tentunya di kesempatan kali ini juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan KPM bahwa apakah nantinya yang dapat bantuan bonus beras Ramadan maupun daging maupun telur ayam ini nantinya akan memperoleh undangan dari kantor pos mungkin atau dari lembaga yang menyalurkannya? Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas perihal tersebut dan saya akan menyampaikan sekali lagi rincian terkait dengan rencana untuk penyaluran beras Ramadan, daging maupun telur ayam kepada KPM. Dan Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip. Terima kasih ya bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif menonton video-video dari channel Inspirasi Oktara, lalu aktif share informasi di channel Inspirasi Oktara, baik kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda. Terima kasih karena bentuk support dari Anda adalah semangat bagi saya untuk lebih bersemangat lagi tentunya dalam memberikan informasi terbaru kepada Anda semua. Oke, langsung saja. Terkait dengan pertanyaan ya, banyak yang bertanya. Bagi KPM yang nantinya memperoleh bantuan tambahan, ya beras Ramadan maupun daging ataupun telur ayam, kira-kira nantinya apakah mendapatkan undangan? Lalu siapa yang akan membagikannya? Di mana bisa mengambil bantuannya? Dan juga ternyata sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah keluar, sayang sekali ternyata tidak bisa semuanya ya yang memperoleh daging maupun telur ayam. Ternyata ada aturan tertentu dan sedikit sekali yang akan memperoleh bantuan tersebut karena hanya kategori keluarga tertentu. Kira-kira kategori apa itu? Oke, pertama yang ingin saya bahas terkait dengan tidak semua KPM ini akan memperoleh bantuan daging maupun telur unggas ya di bahasa SK-nya atau di bahasa petunjuk teknisnya. Tapi ketika kita lebih rincikan lagi, daging maupun telur ayam. Nah, saya di sini harus membaca juknis yang ada ini berdasarkan petunjuk teknis karena memang untuk bantuan beras Ramadan, telur maupun daging unggas ini merupakan program dari Kementerian Keuangan yang melalui Badan Pangan Nasional yang tentunya ini nantinya ditugaskan kepada pihak Bulog dan lembaga lainnya yang menyalurkan untuk jenis bantuan daging maupun telur unggasnya. Jadi saya akan membaca supaya apa? Supaya Anda yang menyimak tentunya lebih valid lagi informasinya karena ini berdasarkan surat keputusan. Jadi surat keputusannya ini tertanggal Maret ya, tahun 2023 karena juknisnya sudah keluar, maka otomatis ini pelaksananya tentu akan segera dilaksanakan ya. Tinggal menunggu jadwalnya seperti itu. Oke, untuk penerima daging maupun telur unggas, ini tidak semua penerima manfaat bisa memperolehnya. Hanya ada kategori keluarga tertentu. Di sini dijelaskan bahwa untuk jenis pangan daging unggas dan telur unggas, ya, sebagaimana yang dimaksud dalam diktum, maka untuk daging dan telur unggas ini hanya diberikan kepada penerima bantuan pangan yang merupakan keluarga beresiko stunting. Jadi kemarin itu saya jelaskan ada istilah KRS, keluarga resiko stunting. Nah, keluarga resiko stunting ini seperti apa sih secara detailnya? Rata-rata memang keluarga untuk resiko stunting ini biasanya dikategorikan bagi ibu hamil, ya, ibu hamil yang rentan, ya, yang rentan miskin tentunya, atau keluarga prasejahtera yang posisinya sedang hamil. Ya, ini untuk menjaga agar bayi yang ada di dalam kandungan, ya, agar calon bayi yang ada di dalam kandungan ini kebutuhan gizi dan nutrisinya tercukupi, sehingga otomatis jika dirincikan untuk ibu hamil ini sasaran untuk penerima daging maupun telur unggas. Selanjutnya adalah keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun atau istilahnya adalah anak balita. Jadi target utamanya tentu untuk penerima daging maupun telur unggas ini adalah ibu hamil dan juga yang memiliki anak balita. Supaya apa? Supaya anak balita maupun calon bayi yang ada di dalam perut ibu ini supaya terjaga kebutuhan gizi nutrisinya, vitaminnya untuk menghindari resiko stunting itu tadi ya. Dan ternyata jika misalkan kemarin saya jelaskan bahwa akan ada 21.353.000 KPM yang akan menerima bantuan beras Ramadan
Tetapi untuk penerima daging maupun telur unggas ya, ini nantinya hanya sebesar 1.446.089 KPM atau keluarga ya. Ini penerima jenis daging unggas. Jadi tidak sampai 1.450 ya. Totalnya 1.446.089 ya. Kurang dari 1.450.000 KPM. Jadi hanya terbatas. Sehingga nantinya ketika ini sudah dilaksanakan penyalurannya, mungkin akan terjadi perbedaan dan selisih pendapat. Mengapa sih kok hanya KPM tertentu yang dapatkan daging dan telur ayam saja? Ternyata ya ini penjelasannya, jadi tidak semuanya. Jika beras Ramadan nantinya akan dibagikan sebesar 21 juta lebih, tetapi untuk daging dan telur unggas ini hanya kurang dari 1.450.000 ya. Jadi kurang dari 2 juta, bahkan kurang dari 1.500.000 orang ya atau KPM yang menerimanya. Jadi wajar sekali jika misalkan tidak semua. Nanti mungkin ketika drop point di masing-masing desa mungkin hanya ada puluhan ya yang menerima daging ataupun telur. Jadi tidak semuanya akan mendapatkan beras, daging, dan telur. Jadi seperti itu perlu dipahami bersama ya. Selanjutnya, untuk penyalurannya bagaimana? Apakah KPM akan memperoleh undangan dari PT Bulog yang nantinya ditunjuk oleh Badan Ketahanan Pangan atau yang mengurusi masalah pangan nasional? Jadi, seperti pengalaman yang sebelumnya ya, pengalaman sebelumnya ketika ada bantuan sosial beras ya, BSB. Ya, mungkin dulu Anda pernah menerima BSB ya, sebesar kalau tidak salah itu 15 kg. Jadi turun 2 kali atau 3 kali. Ya, yang jelas BSB yang dulu disalurkan oleh PT Bulog, ini KPM tidak menerima undangan seperti misalkan pengambilan bantuan sosial seperti PK maupun sembako yang melalui PT Pos. Jadi KPM tidak perlu menerima undangan lagi. Jadi nantinya PT Bulog ini akan menunjuk pihak penyalur. Jadi kalau misalkan BSB di daerah tempat tinggal saya itu disalurkan oleh DNR. Istilahnya seperti itu. Jadi lembaga pengirimnya yang melaksanakan atau IO-nya lah istilahnya melakukan drop point dari PT Bulog ke masing-masing titik penyaluran ini diurusi oleh DNR dan DNR ini nantinya akan memberikan PNBA kepada desa masing-masing. Jadi PNBA atau PNBA address yang berisikan nama maupun alamat KPM penerima ini nantinya akan diberikan kepada desa. Oleh desa nantinya akan diperintahkan RT maupun RW untuk mengabarkan kepada masing-masing warganya. Sehingga nanti masyarakat tinggal datang ya sesuai dengan ketersediaan namanya di daftar bayar. Jadi seperti itu. Nah, seperti pengalaman sebelumnya, nantinya PT Bulog ini yang menunjuk pihak ketiga biasanya seperti DNR, itu nantinya akan drop point atau meletakkan beras maupun nantinya daging maupun telur ayam ini di titik-titik tertentu, biasanya ini di kantor desa ataupun kantor kelurahan. Jadi meskipun di dalam petunjuk teknisnya ini disebutkan nantinya bisa melalui berbagai metode, baik itu secara door to door maupun di satu titik, maka secara otomatis nantinya biasanya yang sering terjadi ini di drop point-kan atau diturunkan di kantor desa ataupun kantor kelurahan. Nantinya para penerima ini bisa langsung datang ya, bisa langsung datang ke kantor desa ataupun kantor kelurahan. Nah, nantinya karena ini memang bersifat bantuan, jadi tentunya mungkin tidak semua KPM yang biasa memperoleh bantuan sosial akan memperoleh bantuan ini. Jadi mohon dimaklumi. Jadi yang namanya ada ya rezekinya, yang belum ada semoga kedepannya Anda bisa memperoleh rezeki lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, dijelaskan di sini titik penyerahan atau dropping point, penyerahan CPP ya, cadangan pangan untuk bantuan tadi, beras Ramadan istilahnya ya. Pemberian bantuan pangan dapat dilakukan di lokasi tempat seperti kantor pos, balai RT, balai RW, tempat pertemuan kegiatan atau tempat lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, antara lain Perum Bulog dan atau BUMN Pangan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan, sosial, kependudukan dan keluarga berencana, pengurus RT atau RW atau perwakilan penerima bantuan pangan sasaran. Jadi biasanya seperti itu ya, diturunkan di desa lah ya, biasanya di desa ataupun kelurahan masing-masing. Jadi seperti itu, tanpa perlu menerima undangan atau dibuatkan undangannya. Oke, itu adalah sedikit penjelasan terkait dengan persiapan untuk penyaluran bantuan tambahan ya untuk sembako. Jadi beras 10 kg, lalu daging ayamnya ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin itu, daging ayamnya kira-kira kurang lebih 1 kg dengan batas toleransi 0,9 sampai 1,1 kg. Dan telur unggasnya itu adalah 1 pak dengan
isi 10 butir masing-masing penerimanya. Semoga bermanfaat ya informasi ini, dan semoga nantinya ketika akan disalurkan tidak ada yang salah paham. Sekali lagi, ada yang memperoleh beras, lalu daging dan juga telur, ada yang hanya beras saja. Dan untuk daging dan telur sudah saya jelaskan, ini khusus untuk keluarga yang beresiko stunting. Biasanya ini ibu hamil dan yang memiliki anak balita. Seperti itu ya. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya terus akan mengupdate informasi terbaru kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Terus beristiqomah ya. Semoga Ramadan kita kali ini selalu diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.